mengutus aku. Lagi-lagi dia sebagai utusan, bahkan sebagai orang yang roh dari Allah dan roh antikristus. Di kitab Anda Yohanes 1 nomor 4, Yohanes 1:4, nomor 2 sampai nomor 6, Yohanes 1, Yohanes 2 nomor 3 juga dijelaskan bahwa orang yang percaya Yesus sebagai manusia yang datang dari Allah, itulah roh Allah. Bahwa kita benar-benar roh Allah, menerima ajaran dari Allah, yang percaya Yesus itu manusia yang datang dari Allah. Maksudnya apa? Membawa ajaran Tuhan. Loh, kenapa saya bilang demikian? Karena ketika percaya, maka Anda pun dikatakan engkau pun berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 4. Jelas di situ, bukan tentang Yesus itu Tuhan. Ya, silakan, maaf tadi potong. Ya, ganti-gantian lah Pak. Jadi saya tanggapi dulu Fenli yang bingung soal Isa dan Yesus, ya kan? Ini satu atau dua oknum gitu ya, bahasanya oknum ya, sama bahasanya. Nah, begini Fenli, kebenaran Alkitab itu absolut mutlak. Jadi kalau dipahami manusia nih kan, kalau manusia memahami Isa dan Yesus itu satu, itu kebenaran Alkitab tak terbantahkan. Kalaupun dibilang itu dua, itu tak perlu dibicarakan. Jadi itu dipahami dua ataupun dipahami satu, kebenaran Alkitab tak terbantahkan gitu. Itulah dia. Ya, jadi nggak usah bingung. Dia dianggap dua pun, nah itu Yesus yang adalah Allah harus dipahami situ. Kalau saya sudah ceritakan kalau Yesus itu bukan Allah, jadi kacau dia. Nah, jadi untuk memahami Isa itu Yesus atau bukan, sama-sama, mau dia sama menjadi satu oknum dengan dua oknum, Alkitab kebenarannya tidak bisa dibantahkan. Kemudian Pak Alif, saya menyatakan di dalam Efesus itu, kalau Yesus itu bisa jadi utusan, bisa jadi hamba, bisa jadi nabi, bisa segalanya Tuhan tuh. Nah, dia sebagai Tuhan di dalam Efesus 2, Filipi 2 ayat 6 sampai 7, Allah yang menjadi manusia, Tuhan yang menjadi manusia, itu patokan kami bahwa dia itu Tuhan, bahwa itu Allah, bahwa dia itu Sang Pencipta pada hakikatnya. Begitu Pak, enggak susah-susah. Kalau dia sebagai manusia, hanya sebagai manusia, nah menyangkut kemanusiaan ini dihubungkan dengan penyelamatan itu tadi, yang sejak awal tadi beberapa jam yang lalu saya sampaikan begitu. Jadi Nah, gini, Pak Joni, manusia itu adalah Tuhan, manusia itu Allah gitu ya, Pak Jon ya? Bukan, Allah yang menjadi manusia. Iya, Allah yang menjadi manusia. Maka manusia itu maksudnya adalah Allah itu sendiri kan gitu berarti. Nanti kan Bapak juga kan manusia. Bapak Lu Tuhan kan nggak konsisten Bapak jadi. konsisten dong. Loh, Bentar kan, Pak Joni, coba bilang. lagi bertanya dulu sih, friendly belum kelar tanyanya. Udah ditangkap lanjut. Apa ini Fendi lupa? Iya. Makanya dalam kebingungan itu saya tanya, karena kan saya bilang mama saya Muslim sampai sekarang masih tinggal di Bandung. Tapi Kalau saya Bapak Muslim atau Kristen, Bang? Bapak Kristen dia. Kristen, Bapak Kristen. Bapak Cuman Kristen, berarti ikut ya, agama Bapak ya? iya, cuman udah pisahnya semua. Udah berjalan sendiri-sendiri. Iya, karena aku carilah yang benar-benar kebenaran gitu. Silakan lanjut Iya. aja. Iya, makanya dalam kebingungan itu saya sendiri, kalau misalkan memang dia Yesus itu dan Isa itu dua pribadi yang sama, dua pribadi yang berbeda, ya nggak perlu disama-samakan ya, berarti udah beda. Tapi kalau misalkan Yesus dan Isa itu satu pribadi yang sama, ya berarti kan harus ada kebingungan di sini gitu.
Jadi yang mana yang sebenarnya yang itu dia itu nabi atau dia itu Tuhan gitu. Itu sih Sebenarnya saya gini bang, Mm-mm. Bang Friendly, sebenarnya kita kalau untuk merujuk ke nama, sementara nama Yesus itu adalah perubahan dari bahasa Yunani yang dia diubah dari bahasa Aramaik yaitu Iso. Nah, Iso. sementara Isa itu menurut dari bahasa Aramaiknya adalah bahasa serumpun. Oh. Itu yang harus dipahami. Jadi Isa dan Iso gitu ya. Iya. Intinya gini Bang Friendly, apakah manusia itu bisa menciptakan alam semesta ini? Nggak mungkin kan? Betul nggak? Iya kalau Betul nggak? kalau Logikanya gitu aja lah, logika aja, nggak usah pakai data coba. Ya betul. Nah, betul nggak bisa. Cuman kalau tadi dibilang karena tadi Pak John buka di Filipi, saya juga lihat juga Allah jadi manusia, tapi Allah itu ada menjelma menjadi manusia. kalau Terus kemudian menjelma dia kemahakuasaannya hilang dong, betul nggak? apa sih tadi katanya? Apa sih Iya, tadi? enggak, oke lah. Dalam Bentar Bang Joni, aku sedikit. Eh, Jangan eh, kejang-kejang. Enggak, ya, Allah tadi menjadi serupa dengan manusia ya Pak. Nah. Betul ya Pak John ya? Kan dia kan harusnya Iya, maha kuasa, dia namanya Tuhan itu, alam semesta tidak akan mati gitu loh. Logikanya Kalau gitu kan. Kita betul logika sih, dasar aja dulu lah. dia betul. menjadi manusia kan disebabkan untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu kenapa Kalau- menjadi ya. Kalau Allah, kalau misalkan Allah tadi Pak Joni bilang Allah menjadi manusia, sebenarnya sih kalau kita membatasi kemahakuasaan Allah, berarti mana mungkin Allah nggak bisa jadi manusia? Pasti bisa. Tapi kalau Ya. manusia menjadi Allah, itu yang nggak bisa. Iya, nggak bisa. Itu yang nggak bisa gitu. Jangan maksud saya. dibalik memahaminya. Kadang-kadang kan Pak Alif dibalik-balikkannya. Itu yang salah. Makanya saya Gini, ketika Anda menyampaikan bahwasanya Allah menjadi manusia bisa karena dia maha kuasa. Nah, justru Betul. manusia menjadi Allah itu yang tidak bisa. Nah, pertanyaannya, ketika Yesus naik ke surga dengan kemanusiaannya, dia menjadi Allah atau bukan? Itu yang harus dipertanyakan. Dia tidak dengan kemanusiaannya, Pak. Loh, Kemanusiaannya sudah sekarang saya tanya, Yesus terangkat ke surga itu dengan tubuh kemanusiaannya atau tidak? tidak. Di mana datanya? Loh, bukan datanya. Justru datanya itu tidak ada dia naik dengan kemanusiaannya. Gini aja, Adalah dengan tubuhnya gimana sih? Nggak Iya, ada. dengan Yesus itu tubuhnya menyatakan dia. dirinya Tuhan itu nggak ada. Aku dari tadi sama Pak Joni itu asumsi mulu loh, nggak mau pakai Iya, kitab. makanya pas Bingung Pak saya. John ini. Gitu aja juga. Asumsi bagaimana itu fakta? Nggak ada. Tapi kalau Bapak bilang Allah dia di Islam naik dengan ada tubuh menyatakan kemanusiaan. dirinya Mana Allah, ayatnya? sembara aku ada Bang Henry. Naik dengan tubuh kemanusiaan ayatnya mana? Loh, Kan nggak dia ada. itu Pak John sekarang begini. Ketika Yesus bangkit dari kubur, tubuhnya ada atau tidak? Tubuhnya tidak ada. Nggak ada. Dia ikut bangkit kan? Nah, dia tuh tubuhnya manusia kan? Iya. Bahkan dia makan ikan goreng, bener nggak? Kalau dia setelah Loh, Pak, Kayak aku dong Bang Alif, dia Bang yang Alif disebut. kayak aku makan ikan Bukan- goreng. Enggak, gini aja Bang Joni. Bukan Bang Joni. tubuh tunggu manusia. Ketika dijawab kamu dulu gini, Bang. Joni. Enggak gini Bang Joni ya. Ketika kamu menyatakan bahwasannya Yesus itu bukan naik dengan ketubuh manusiaannya. Justru Yesus datang kedua kalinya itu sebagai manusia. Nah, lihat ya, Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia. Nah, anak manusia. Anak manusia itu apa Pak? Anak manusia. Nah, sekarang saya tanya, anak manusia di sini ditujukan memiliki tubuh atau roh? Siapa yang bisa melihat roh? Pak, manusia itu adanya di bumi, Pak. Nah, makanya dia kan turun di sini. Nah, dia kan ada di surga. Di surga itu tidak ada tubuh jasmani.
Dia kan dari surga nanti datang. Masa dia pakai tubuh jasmani, kena atmosfer bumi hangus lah. Aduh, Pak Joni, Pak Joni. Masa di framingkan yang salah-salah. Pakai akal juga. Kan kok Di premium. bumi kita tuh Pak, gesekan besi aja bisa hangus kita. Pak, saya Jadi, baca di kitab Anda Roma 8 nomor 11, dan jika roh dia, roh Allah ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi nanti juga ada tubuh, Pak, kebangkitan itu. Iya, tubuh kemuliaan Pak. Lah iya, ada tubuh. Iya, bukan tubuh manusia yang saat seperti kita ini, pasti beda lah. Logikanya kan nanti kalau kita naik ke langit sana tuh kan laju gitu kan, angin aja bisa sakit kita. Ya itu makanya tadi Anda bilang tidak ada tubuh, katanya gimana Nggak sih? ada, saya bilang tubuh manusia yang saya bilang nggak ada. Lah ya tubuh manusia, ya nanti tubuh manusia, Pak. Bukan Pak, tubuh kemuliaan disebut. Ya memang manusia atau Oke. bukan nanti? Manusia gini atau aja, bukan Pak Joni, tubuh Pak Joni. kemuliaannya itu? Coba, tubuh Pak manusia Joni, manusia atau sekarang- bukan? Tubuh kemuliaan itu. Ya, Ustaz Arif. Halo? Anda sendiri pun akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Itu manusia atau bukan? Tubuh kemuliaan namanya Pak. Iya, manusia atau bukan? Tubuh kemuliaan. Ya, susah banget. Nah, nggak pernah mau jujur Susah Susah diskusinya. banget loh, Bang. Aduh. Hmm. Gini Pak Joni gini. Yesus itu tubuh manusia atau tubuh kemuliaan? Yang di mana dulu? Kan ada dua nih. Nanti saya bilang tubuh manusia, loh dia di surga kok tubuh manusia. Enggak. Yesus itu di bumi tubuh manusia atau tubuh kemuliaan? Kemuliaan. Itu, ya gitu, tanya yang itu tubuh manusia. Tubuh Sama- manusia. Nah, jika Yesus naik ke surga dengan tubuh manusia atau bukan? Bukan dengan Bukan. Sekarang saya minta datanya di mana tubuh manusia Yesus sekarang. tubuh manusia Yesus kan udah dibilang diubah dalam sekejap mata. Di mana? Seperti tubuh malaikat. Banget Iya, ya di pendengaran mana itu. tuh? Aduh, Ya astagfirullah. Allah. Udahlah. Lanjutlah, Ustaz Alif. Ah. Ya Bapak pakai akal sehat. Freddy juga mau lah. nanya lagi, Freddy. Iya, bentar. Iya, Enggak, enak enggak, banget saya- tinggal jawab aja gitu. Dirubah dalam sekejap mata. Cing. Tanpa Iya itu ada ayatnya kalau Bapak lihat sekejap gitu kita ayatnya ketemu. Freddy. Saya kan lagi mau belajar nih Bang, jadi Iya, saya dengar nggak juga apa-apa. dari Iya. sisi orang-orang Abang, terus Pak Joni juga. Jadi biar saya mencerna dengan baik. Tapi kalau memang dibilang satu sih saya mikirnya gini, kalau Tuhan Allah itu pasti kan dia punya kemampuan yang tidak terbatas. Betul. Jadi nggak jadi sulit juga saya bilang kalau misalkan Allah nggak bisa jadi manusia ya pasti dia punya kuasa, dia pasti bisa. Nah, gitu ya. Jadi agak sulit dicerna dengan akal pikiran saya. Agak apa ya? Dia jadi pemahaman yang satu dengan pemahaman yang lain membuat saya berpikir Tuhan Allah dia bisa jadi apa aja karena dia maha kuasa, betul sekali. Tapi kalau Yesus dia sebagai manusia, apakah dia juga bisa melakukan hal yang sama? Tadi dibilang ini juga pemikiran saya, tubuhnya tubuh mana ya? Tubuh manusia atau tubuh kemuliaan? Tuh tubuh kemuliaan tuh yang seperti apa? Tubuh manusia itu seperti kita, berarti kan kalau seperti kita ya nggak mungkin dong dia kalau misalkan dengan badan kita dia melakukan sesuatu yang mustahil kayak tadi dia naik ke surga atau segala macam. Tapi kalau misalkan dia Tuhan, dia Allah, ya bisa Jangan juga. salah, Bang Senli. Di kitab Anda sendiri, Henok dan Elia itu
terangkat ke surga itu Oh, ya, betul, tanpa betul. mengalami kematian malah. Sebenarnya ketika yang maha kuasa berkehendak, apapun itu bisa terjadi gitu loh. Jadi makanya yang kita gunakan itu bagaimana Tuhan itu yang maha kuasa. Dan sebenarnya ya, kalau kita melihat seandainya Tuhannya orang Kristen sama dengan Tuhannya orang Yahudi dan terjadi di kitab Perjanjian Lama, maka di situ bunyinya jelas bahwa Tuhan itu, contoh begini ya, di Yesaya, seingatku Yesaya, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Tuhan itu tidak ada yang dibentuk. Bahkan ada juga di 2 Samuel banyak ayatnya bahwa tidak ada yang sama dengan Dia. Tuhan itu satu-satunya. Dan di Bilangan 23:19 itu malah dikatakan Tuhan itu, Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, Tuhan itu tidak mungkin, di situ bunyinya, tidak mungkin melanggar perkataannya, melanggar firman-Nya. Ketika Tuhan berkata bukan manusia, maka Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Ini secara prinsip yang ada tertulis di Perjanjian Lama. Tuhan itu berbeda dengan yang lain dan seterusnya. Bahkan yang diajarkan oleh Yesus tadi, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Itu yang diucapkan oleh Yesus. Nah, Tuhan yang maha kuasa itu bukan, Diulang Ustaz Ali, putus. rubah-rubah. Bahkan dikatakan tidak ada yang dibentuk sebelum aku maupun sesudah aku. Diulang dikit. Putus. Halo, cek. Diulang dikit ya, silakan. Iya. Yang lama. Di Perjanjian Lama, ketika penjelasan tentang Tuhan itu sangat logis. Makanya masuk ke dalam Perjanjian Baru yang maaf kata ya, yang diajarkan oleh Paulus, ini yang banyak bertentangan, berlawanan dengan konsep ketuhanan di Perjanjian Lama, bahkan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan yang diucapkan oleh Paulus sendiri, 1 Korintus 8 nomor 6, Allah itu hanya satu, yaitu Bapa. Hanya satu, Yesus itu bukan Allah. Dan ajaran Yesus, Yohanes 17 nomor 3 tadi, Allah yang benar, Tuhan yang benar itu hanya satu, dan Yesus itu sebagai utusan. Makanya saya tadi ucapkan berkali-kali, ketika kita merujuk mengenal Yesus dari apa yang dikenalkan oleh Yesus itu sendiri, dari mulut Yesus itu sendiri, maka tidak akan salah paham kalau Yesus itu benar-benar manusia, benar-benar utusan Tuhan, bukan Tuhan gitu loh. Dijelaskan untuk menghapus dosa manusia, untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di kayu salib. Loh, bukankah kalau Tuhan Maha Kuasa tanpa harus menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia, cukup Tuhan mengampuni dosa, perintahkan manusia bertobat, perintahkan manusia menyesali perbuatannya, bertobat. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan berkuasa mengampuni dosa tanpa Tuhan itu menjadi lemah. Ketika Tuhan menjadi manusia dan menjadi lemah, itu justru tandanya Tuhan tidak, Dia akan mati di kayu salib untuk menebus. Padahal karena Tuhan bisa segalanya, kenapa Tuhan tidak hapus saja dosa manusia, malah justru dihinakan oleh manusia? Makanya di Perjanjian Lama dikatakan Tuhan itu yang menghidupkan, yang memberi kehidupan, dan yang mematikan. Sementara konsepnya kawan-kawan Kristen justru Yesus yang diyakini sebagai Tuhan, Yesus itu dihidupkan dan dimatikan. Abang ini tahu banyak Alkitab, jangan-jangan abang ini Kristen ya? Pura-pura. Belajar, Bang. Nanti, Kok lebih banyak taunya? nanti jadi Psikolog, Bang. Oh gitu. Jangan-jangan abang ini Kristen ya?
Nanti dia ada bertobat, ada waktunya nanti. Oh gitu. Saya aja nggak tahu loh, Pak. Saya coba, saya sambil ambil HP lagi, saya lihat Alkitab yang ayat-ayat yang diomongkan. Oh, dia tahu semua nih ayat-ayatnya. Dia tahu, Jangan-jangan dia tahu semua Bang ini. Ya banyak tahu tapi banyak salah dipahami gitu juga. Oh iya, gitu ya. Banyak salahnya di mana, Bang John? Bang Sekarang Friendly, saya coba tanya. kalau makanya di Kejadian 1 ayat 1 aja kan udah jelas itu namanya bukan Yesus kan. Allah yang menciptakan alam semesta nih kan. Pada mulanya Enggak, gini Allah. aja Bang John, gini Bang John. Di kitab Anda selalu memframing adanya Yesus itu adalah firman, pada mulanya adalah firman. Nah, sementara kalau kita merujuk kepada Kejadian, di situ tidak ada kata pada mulanya firman. Sementara di dalam Kejadian itu, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Nah, Nah, iya, bukan pada mulanya firman. bukan Itu yang harus dipahami. bukan nggak ada Yesus. Kalau ada Pada namanya mulanya Allah. menciptakan alam semesta ini, saya transfer 100 juta saya kirim ke rekening saya, benar. Saya klarifikasi dulu, tadi nanggung lagi minum Oh kopi. iya, lanjut Ustaz. Saya ini muslim sejati, orang Islam. Saya pelajari agama kami, agama Islam, Al-Quran. Dan juga karena ranah diskusi, saya pelajari kitabnya kawan Kristen. Dan ternyata untuk memahamkan orang Kristen, ternyata tidak perlu pakai Al-Quran. Al-Quran itu sudah finish, tidak belit-belit. Makanya saya pakai dalil dari kitab kawan Kristen. Ternyata yang diimani oleh kawan-kawan Kristen tidak sesuai yang tertulis di kitabnya sendiri. Dan disalahpahami oleh Pak Alif. Apa yang saya salah paham dari apa yang saya paparkan tadi? Ya konsep ketuhanan sudah salah. Di mana salahnya? Sebutkan ayat yang mana. Nah, Sebutkan di mana aja. salahnya? Tinggal baca doang kok. Kalau Jadi hanya gimana? mematok Yesus itu utusan, di situ sudah salah. Nah, dia sebagai utusan oke, sebagai hamba oke, sebagai Allah juga iya. Jadi jangan dipatok hanya Loh. dia utusan bukan Allah. Nah, di situ Kata salah. Yesus, satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Nah, betul. Nah, kembali lagi ke ayat itu lagi. Lah Jadi, kembali lagi benar karena Anda mengatakan saya salah. Yesus saja ngomong begitu ya Ustaz ya. Bapak memahami hanya ayat di situ. Loh, Kan di ayat bukan. lain dia adalah guru Anda dan mengatakan saya salah, saya keluarkan dalilnya. Ini prinsip loh. Ini prinsip. Iya, Kata betul. Yesus. Kata Yesus. Pertama, Yohanes 17 nomor 3. Kedua, Markus 12 29. Iya. Anda baca. Di situ Yesus Kalau itu Allah atau bukan? Itu yang mematok. prinsip. Nah, iya, kalau Bapak mematok di ayat situ dengan kesimpulan tidak bisa lebih daripada itu, ya sampai di situlah. Tetapi di ayat lain dia sebagai Allah, tidak boleh juga dibilang Di oh itu mana? nggak betul. Kan di dalam Efesus mana? tadi Allah yang menjadi manusia. Itu jelas sebagai hamba. Oke, gini Bang Makanya Bang. saya bilang kenali Yesus, kenali Yesus dari apa yang diucapkan oleh Yesus, bener nggak? Nah, kalau Bapak berkesimpulan ke situ, Loh. ayat di Efesus Bukan berkesimpulan. Ya sekarang begini, kenali Yesus dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, sementara di Yohanes 17 itu sudah selesai finish di nomor 8-nya, segala firman yang Tuhan sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya menerimanya. Berarti yang di ayat 3 bahwa murid-muridnya itu mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, itu sudah finish karena sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan murid-muridnya menerimanya. Jelas itu Pak bunyi ayatnya. Betul.
Lah, Nah, tapi kalau satu-satunya Allah yang benar itu bukan Yesus, kenapa Anda paksakan dari orang lain mengatakan bahwa Yesus juga Allah? kalau di Efesus itu, di Filipi tadi, Allah yang menjadi manusia, Bapak mau kasih penjelasan dong. Nah, kan gitu. Oh, ini Ya, bukan, Bang, ini gini aja Bang Paulus. Joni. Ya udah, selesai. Bang Joni, gini. Nah, Ketika Anda mengangkat namanya di Filipi kan, bukan di Filipi 2 itu ya, kalau nggak salah ya. iya. Nah, Allah yang menjadi manusia, Allah yang mengambil rupa manusia. Nah, sekarang saya tanya, Allah itu maha kuasa. Manusia yang mengambil rupa Allah itu, Allah yang mengambil rupa manusia itu berkuasa atau tidak? Manusia yang mana? Manusia yang Allah yang menjadi manusia berkuasa lah. Berkuasa ya. Benar tidak? Iya. Nah, oke. Ketika Yesus menyatakan dirinya di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak berkuasa, aku tidak Itu sendiri. aku tidak, bentar ya. Aku tidak dapat Tidak bisa berbuat berbuat apa-apa. Oh ya, dari aku diriku tidak sendiri. bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Nah, coba kita ubah. Aku Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lebih mulia mana penyampaiannya? Aku sebagai manusia 100%, bukan 100% Tuhan lagi artinya. Nah, 100% manusia tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang mana yang lebih berkesan maknanya, Bang? Kita hanya bisa menjawab yang Bapak kutip ayatnya. Kalau kesimpulan yang Bapak buat itu, saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, di Di ayat situ kan itu, ada katanya aku. Nah, iya. sementara aku di sini sudah Bapak menyatakan di Filipi, yang mana Allah itu mengambil rupa manusia. Ya, Nah, di situ. Nah, Allah itu berinkarnasi menjadi manusia dan turun menjadi manusia. Sementara Yesus yang Abang sampaikan bahwasanya kemanusiaan itu adalah berkuasa. Sementara Yesus berkata, aku. Nah, di sini, aku tidak tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, katanya. nah sekarang dalam hal apa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Bapak, kalau Bapak kutip satu ayat gitu ya, gitulah cara itu Bapak itu membuat suatu itu masalah. Itu apa, Bang? Ayat dari tadi banyak ayat disampaikan. Itu malah Yohanes 5 Ayatnya itu. kutip satu ayat. Enggak, gitu. itu malah Tidak lengkap. ada. Saya bilang tadi, itu kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Itu prinsipnya itu. Kan tadi membandingkan dengan pernyataan bahwa manusia yang Allah menjadi manusia, manusianya berkuasa. Dan sedangkan itu aku tidak dapat berbuat apa-apa, katanya kan. Nah, kan harus dilihat waktu dia berkuasa dengan tidak berbuat apa-apa itu masalahnya di mana, kan? Bapak Nah, baca dulu. tapi kan tadi saya Jangan sudah langsung bilang, dilawan. ketika dia menjadi manusia, maha kuasa atau tidak? Maha kuasa, Bapak bilang, berkuasa. Nah, ayatnya mana? Loh, justru ayatnya saya bacakan, dia tidak bisa berkuasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Gini Nah, aja, itu kita tidak bisa berbuat baca yang lengkap, baca yang lengkap. Di sini baca yang kita akan lengkap, tahu. coba. Aku tidak dapat berbuat Di dalam apa-apa mana? dari Di diriku mana? sendiri. Di mana Aku ayatnya? Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di sini ada dua kehendak. Kehendak pertama, kehendak Yesus. Yesus kehendaknya tidak bisa melebihi dari kehendak Tuhan yang mengutus Yesus. Jelas. Ayat berapa tadi, Pak? 30. 5:30.
Ini ya, ini kan Pak, saya cukup melihat di dalam perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Itu yang saya ajak dari tadi. Iya, Kenal dulu. Yesus dari Yesus. Ih, Iya, nggak percaya saya- bener dari tadi saya bilang. Saya enggak butuh baca karena saya udah ngerti melihat. Nggak ngerti masih nanya. Ini benar betul kata Ustaz Ali. Udah ngerti masih nanya di pasal berapa. Tuh. Oke Pak Noe, Bahkan- Assalamualaikum. 26 27 kan jelas itu saya bilang tadi ada perbedaan. Bapak Dia itu yang juga, mengutus Yesus hidup sendiri. Yesus juga hidup sendiri karena Yesus Ini, sebagai manusia. Ya, ini. Bapak Ini lihat 26, di 27. dalam Filipi tadi, di dalam Filipi ya, Allah yang menjadi manusia. Nah ini Coba dibaca ucapan Yesus ulang lagi ya. disangkal, ucapan orang lain dituruti. Jadi gini jadinya. Bukan gitu, enggak. Di dalam Filipi tadi dikatakan walaupun dalam keserupaan dalam Kedua. ya, Enggak, udah lanjut aja. dia itu sebagai hamba, Pak. Bentar, Pak. Menjadi manusia seperti 5:30 kenapa yang dibacanya Filipi, Pak? Filipi tadi sebentar. Gini Pak, gini Pak. Tuh. Bang Roni, abang di sini berkesan untuk menekankan bahwasanya pembenaran perkataan Paulus bukan perkataan Yesus sendiri. Sementara gini, dan Yesus sudah menekankan di dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk kehendakku sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia utusan. Gini Pak, saya jawab yang tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Kita baca di Iya, Filipi lanjut. tadi. Gini dulu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dia sebagai hamba, Bapak tahu hamba? Kalau hamba itu tidak bisa berbuat apa-apa. Pinter, Bapak. Di ayat itu Tidak saja bisa udah berbuat bisa apa-apa. menjelaskan. Betul. Dia sebagai posisi sebagai manusia. Begitu. Hamba itu berarti hamba Tuhan kan? Hamba, Pak. Hamba itu Iya. Dikatakan ada hamba karena ada Tuhan kan? hamba ada Tuhan. Iya. Enggak juga. Sebagai manusia hamba itu budak gitu. Udah. Loh iya. Nah, sekarang begini. Tidak bisa berbuat apa-apa sebagai hamba itu. Iya, tapi mengikuti Udah jelas perintah itu. Tuhannya. Tetapi dia itu berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Oh iya gitu. Karena Nah, dia iya, kan berarti dia itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu bukan hamba. makanya Pak, dia sebagai hamba oke, sebagai nabi boleh, sebagai hamba Tuhan jangan, sebagai Tuhan tak boleh. Enggak bisa gitu, masa Tuhan kok sebagai hamba boleh, sebagai Loh, ini nabi ayatnya boleh. ada nih. Tuhan loh, Pak. Iya. Tuhan Ya kalau itu Anda dia Bang, gini menuhankan, Bang, gini artinya Bang, gini loh Bang Roni. Kamu menguatkan perkataan Paulus yang mana Allah itu menjadi hamba, sementara Yesus tidak ada mengatakan Allah itu tidak bisa menjadi hamba. Ya, betul. Itu yang harus saya apakan. Dari tadi kami dari tadi Ustadz Alim, saya itu menyatakan soal perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Kamu lebih menekankan yang mana justru Allah itu menjadi hamba dengan perkataan ucapan Paulus. Nah iya. Lalu salahnya di mana? Loh, Salahnya Yesus nggak kenal Kristen, Pak. Pak Jen. Yesus itu kan hamba Tuhan, Pak. Berarti hamba. ada Tuhan, ada hamba. Dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Bapak percaya nggak kalau Yesus itu dipanggil hamba Tuhan oleh Tuhannya? Oleh Tuhannya bagaimana? Loh, iya, Bapak baca Matius 12:18. Bapak pasti selalu salah. Tuh, selalu salah. Selalu salah. Memangnya kau ini perempuan, yang laki-laki itu selalu salah di mata perempuan. Saya pakai ayat.
Iya, tapi Bapak tuh hanya kutip satu ayat itu, enggak baca semuanya. Bapak gitu. sendiri Filipi terus, kemana mau ke Yohanes, mau ke mana, Ya, cukup, kembalinya cukup Filipi satu 2, ayat aja. Filipi 2, Filipi 2. Ucapan Yesus sendiri nggak mau didengar. Tadi Dengar Yohanes saya. 5. Tapi kan iya. Dia memposisikan tidak bisa berbuat apa-apa itu karena sebagai manusia, Pak. Kan Lah ayatnya itu. iya, kalau sebagai manusia berarti bukan manusia. Tuhan. Nah, sebagai manusia, Tuhannya siapa, Pak? Saya tanya deh. Ya Tuhan itu Bapa, yang mengutusnya siapa? Bapa lah. Nah, berarti dia bukan Tuhan kan? Ya kalau di ayat itu, Bukan Tuhan kan? iya di ayat itu dia bukan, Yesus itu bukan Bapa. Iya, Yesus itu sebagai manusia Iya. dan Tuhannya manusia ini adalah Bapa, kan gitu. Iya, betul. Nah, makanya Yesus itu di ayat manusia, itu. hambanya sang Bapa. Ya di ayat itu dulu Pak ya. Nanti di ayat lain, Mau di ayat mana? Di ayat itu di Aku ayat dan mana Bapa. maksudnya? aku dan Bapa dan aku adalah satu. Nah, Satu satu apa? pekerjaan itu. Jadi bukan Satu lagi pekerjaan, Iya. satu misi, satu Nah, jadi pemajaran. lihat ayat itu lalu semuanya sama. Loh, Bapak ini malah melintir ucapan Yesus. Karena apa? Saya Dan tadi Bapak berkali-kali adalah satu, katanya kan. satunya itu satu apa, Pak? Satu apa dulu? Betul. Lah iya, saya tanya coba satu apa? Baca kita kemana tadi ini yang mau dibaca nih? Loh, Udah Anda itu aja, sendiri Pak. yang bilang. Yohanes 10. Yohanes 10:30 30. kan? Atau yang Yohanes 10:30. Ya, pintar. Nah, itu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, satu apa di situ, Pak? Nah, Teruskan bacanya. ya, sekali-kali orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Oh, itu lain. Itu, ya itu satu pekerjaan maksudnya. Iya. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, itulah yang diperintahkan oleh Bapa. Satu visi, satu misi. Satu tujuan. Iya, Iya, itu. Tuhan bukan satu pribadi. Siapa bilang satu pribadi? Lah iya, terus Anda bilang aku dan Bapa adalah satu sehingga mengatakan kalau Yesus itu Tuhan kan gitu. Aduh, apa? Loh, Enggak, gini aja, maksudnya Bang. apa? Gini. Maksudnya Bang, apa? ini Aku gini. dan Bapa adalah satu itu. Iya, Maksudnya iya. coba. Tujuannya apa itu? Ayat yang tadi aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku melakukan pekerjaan Bapa. Loh. Nah, itu mengantisipasi ayat itu bahwa Iya, berarti dia Bapak itu ini satu. melawan ayat-ayatnya sendiri ya, Bapak. Satu Enggak, itu gini, maksudnya Bang. adalah Gini. apa Sebenarnya, yang Bang dikerjakan Roni, oleh Yesus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus. Satu pekerjaan, Pak. Dia itu tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhannya Yesus kepada Yesus. Sang hamba ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan kehendaknya pun dia tidak turuti, tetapi kehendak Tuhan yang mengutus dia yang dia turuti, Pak. Kan gitu poinnya. iya tadi masalah yang dibahaskan kuasa manusia. Lalu Bapak itu bilang Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Kan begitu. Memang benar. Saya sampaikan karena Yesus memposisikannya sebagai manusia. Dia bukan Bapa. Dan manusia ini punya Tuhan. Iya, Bapa itu tadi. Iya. Tuhan itu adalah Bapa. Ya Iya, itu. Mana itu? Dan orang manusia dia ini ketemu juga Bapak Joni. manusia ini utusan Tuhan. Dia kan pergi ke bapaknya. Kenapa dia tidak Dia bisa berdoa kepada Tuhan. Dia Contohnya di memposisikan ayat sebagai manusia, Yohanes sebagai 17 hamba. ayat 1 tuh baca. Itu Yohanes ayat 1, Yesus sedang berdoa loh sama Tuhannya. Nah, Masa iya. Tuhan berdoa sama Tuhan, kan lucu kalau dia Tuhan. Nah, makanya jangan disalahpahami ke situ. Udah tahu lucu malah dipahami ke situ. Gitu dong, Bang Pak. Freddy, Bang Ya. Freddy mending nanya Freddy.
saya jadi makin bingung. Nah gini, Bang Friendly, Bapak itu gini. udah tahu itu salah. Gini sekarang saya ini Bang Friendly, Bang Friendly. Ya, ya. Menurut pemahaman Anda, yang mana bertentangan dalam penyampaian? Orang Islam atau Pak Roni itu sendiri yang bertentangan? Aduh, saya jadi bingung kalau ditanya begitu. Karena memang apa yang, iya, karena kan saya bilang saya nih apa ya, nggak terlalu dalam ya, taunya cuma tahu aja. Jadi waktu saya ayat-ayat tadi dikasih sama Pak Alif, saya pun lihat jadi mikir, terus dengan penjabaran Pak Joni juga saya mikir. Jadi saya sih nggak bisa yang mana yang benar, yang ini benar, yang itu benar. Aduh, saya juga bingung. Ini kan saya dalam kebingungan. Butuh waktu. Enggak gini loh Pak Friendly. Gini, Nih Pak, kita di sini Bang Hasan, aku bacain satu dong Bang Friendly, ntar dicerna pakai akal ya. Ini Yesus lagi ngomong nih, Yesus nih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Yesus lagi ngomong nih. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Tek. Sebab aku tidak dapat menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yang mengutus siapa, Bang Friendly? Kan gitu. Ya, lanjut. Gini loh Pak Friendly, gini. Ustadz Alif dan saya dan juga Pak Ansor, dari tadi kita membawa yang mana kita di sini memahami perkataan Yesus. Nah, sementara apa yang kami sampaikan itu tetap dibantah dengan perkataan Paulus gitu loh. Sementara yang dibenarkan ini di dalam kitab ini siapa sih? Yang mau dibenarkan ini perkataan Paulus atau perkataan Yesus? Itu yang harus kita pahami dulu. Nah, itu. Itu aku baca data yang dari yang aku baca itu dari kitabnya Abang, kitabnya orang Kristen. Iya. Saya juga mau nanya sama Pak Joni. Mana Pak Joninya nggak ada ya? Udah Pak kabur. Joninya mana? Oh, saya sih sebenarnya kan karena ini ada Yohanes, ada Matius, Markus, Lukas. Ini kan penulisnya beda-beda ya Bang. Oh, yang menulisnya ini pasti orang yang beda-beda. Apakah Usar orang Kristen belum kan nih? Usar. Hah? Usar enggak ini? Kristen, kayaknya Kristen Bang. Jadi yang saya tanya ini kan ada Matius, ada Markus, Lukas, Yohanes. Apakah ya yang nulisnya beda itu jadi cara berpikirnya beda gitu Bang, atau gimana ya? Karena kan yang tadi diambil ada suratnya Filipi tadi, terus kemudian Yohanes, Markus, Matius. Apakah dengan orang yang beda nulis berarti dia dengan beda cara pandangnya gitu ya? Iya, sebenarnya disinilah kitab kaum Kristen itu menariknya. Jadi sebenarnya ketika membaca Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini kan penamaannya itu sebelumnya kan ini anonim sebenarnya. Ini yang kita baca ya sejarahnya, nanti kaum Kristen boleh di googling lah. Sehingga langsung aja dinisbatkan, oh ini kitab Yohanes, ini kitab Matius, ini Markus, ini Lukas gitu. Bahkan dalam hal penulisan pun ada yang mengutip dari yang lain gitu. Dan Lukas sendiri memang di awal dia menulisan itu melakukan penelitian. Jadi Lukas, bukan berdasarkan firman sebenarnya. Dia itu melakukan penelitian lalu dibukukan. Nah, dalam konsep memang ketika di situ banyak tentang pengajaran Yesus, apalagi di yang Yohanes, itu memang masih ada yang menarik gitu loh. Nah, beda dengan surat Paulus. Surat Paulus ini, Paulus sendiri kan tentu secara ininya dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia menulis surat-surat sampai ada 14 surat. Tetapi yang anehnya adalah yang jadi patokannya selalu kitab-kitab atau surat-surat Paulus. Seperti tentang doktrin penyaliban, tentang masalah menebusan dosa dengan di kayu salib, tentang menuhankan Yesus dan seterusnya. Sementara selama kami berdiskusi sering terjadi ucapan-ucapan Yesus sendiri, pengajaran-pengajaran Yesus itu sering tidak diindahkan gitu loh. Padahal apa yang dipaparkan oleh Yesus jelas sekali posisi Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu jelas. Pengakuan Yesus sendiri sebagai anak manusia dia berkali-kali. Yohanes 5, 26, 27 itu jelas.
Apa yang diucapkan oleh Yesus bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Itu jelas, Yohanes 14:24, Yohanes 12 dari 48 sampai 50. Tentang menuhankan satu Tuhan juga jelas apa yang diucapkan oleh Yesus. Nah, yang aneh memang, makanya dari tadi Pak John selalu dalilnya itu adalah dari kitab-kitab Paulus, pengajaran Paulus. Tapi sebenarnya di sini menariknya apa? Yesus pernah mewanti-wanti, waspadalah, waspadalah terhadap apa? Pengajar-pengajar yang sesat. Itu banyak indikasinya merujuk kepada orang ini. Ini mohon maaf loh ya, kalau kita bahas kupas, tapi mungkin ini di tema berikutnya lah kita. Karena apa dia katakan begitu? Karena dia mengatakan ya menulis surat, mengajarkan dan sebagainya. Sementara jelas kata Yesus sendiri, segala firman, ini kembali lagi ya, segala firman artinya ajaran apapun itu tentang ketuhanan, tentang pengajaran yang engkau sampaikan oleh Tuhannya Yesus, sampaikan kepada Yesus, telah disampaikan kepada semua muridnya. Otomatis tidak boleh ada pengajaran baru, apalagi yang prinsip tentang ketuhanan. Jadi kenapa Begitu. bisa ada surat-surat Paulus itu di situ ya? Ya, Paulus kan menulis surat ketika dia di penjara waktu itu. Dia menulis surat ke Roma, surat ke Efesus dan seterusnya. Makanya tadi yang tidak sinkron itu adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Yesus ketika dia benar-benar. Jadi gini, Yesus itu meneruskan ajaran Nabi sebelumnya, hanya saja ada yang dia genapi, tetapi ajaran tidak dihilangkan. Makanya yang di Matius 5 dari 17 itu dikatakan, bukan menghilangkan, bukan meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Penggenapan ajaran Yesus, kalau satu perikop itu dibaca sampai selesai, artinya apa? Ajaran Yesus itu sebenarnya lebih berat daripada ajaran Nabi sebelumnya. Iya. Waduh, liar euy. Dengar firman jangan berzina, ya mungkin sudah tahu hukum zina itu seperti apa, tetapi bahwa ternyata menginginkannya itu sudah berzina dalam hati. Artinya apa? Yesus menggenapi hukum itu, lebih berat hukumnya. Itulah ajaran yang dibawa oleh Yesus. Tetapi yang disayangkan adalah di Matius 5:17 sangat berlawanan dengan Efesus 2 nomor 15. Apa dia kata? Dengan matinya Yesus di kayu salib telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapannya. Kan sangat berlawanan. Hukum itu dibatalkan, perintahnya dibatalkan, ketetapannya dibatalkan. Makanya tidak diperhamba lagi oleh hukum. Itu banyak ada di Galatia, di Roma, itu banyak itu penekanannya gitu. Memang hukum Taurat pasti sering dikatakan, hukum Taurat, hukum yang diajarkan oleh Yesus itu berlaku untuk Bani Israel. Ya betul, saya setuju. Makanya Yesus juga mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Hukum yang berlaku pun untuk Bani Israel. Makanya di Kisah Para Rasul 2:22 tadi dikatakan, dengarlah wahai orang Israel, pengumumannya pun untuk orang Israel, yang aku maksudkan adalah Yesus Kristus, bahwa dia melakukan keajaiban-keajaiban, melakukan mukjizat-mukjizat adalah sebagai perantara, bahwa dia yang melakukan, Yesus menjadi perantara. Begitulah para nabi melakukan mukjizat hanya sebagai perantara, hakikatnya Tuhan untuk menunjukkan kenabiannya. Begitu. Waduh, makasih nih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang. Kalau saya sih jujur sih Ya, sama-sama. agak memang bingung, cuman ya mau cari tahu. Jadi nanti saya follow TikToknya orang abang ini, pengen denger lagi. Nanti kalau ada pertanyaan saya boleh tanya lagi ya Bang. Boleh. Nanti aja Oke, Bang Fredly. iya saya keluar dulu ya Bang. Udah ngantuk kali nih, udah 1:30. Makasih ya Bang. Siap, Iya. sama-sama. Ya. Besok mampir lagi boleh Bang Friendly. Oke, siap. Terima kasih Bang. Buka hati, buka pikiran, hindari hal apapun, terimalah kebenaran dengan nurani dan akal sehat. Jadi aku turunin aja sih itu tujuan, nggak nyambung ah. Tujuan.
Ustaz, selamat pagi Ustaz. Ustaz. Selamat pagi. Oh iya. Ada yang Iya. mau disampaikan Ustaz? Ada yang mau dibengkokkan? Ya, menarik aja sih diskusinya. Iya, silakan. Hmm, Kamu dari Kristen? tadi yang, Ustaz? ya, Oh iya. tadi yang Topiknya dibahas masih di situ, masih di Yesus itu aja utusan. Apa silakan, ada yang mau disangkal silakan. Yesus hanya utusan. Iya, host dia mau Yesus ngomong, host. utusan. Hah? Apa kok? Iya lupa, maaf. lanjut Bang. Ngomong. Dia mau ngomong dari tadi, Ya host. nggak apa-apa. Yesus hanya utusan, ya benar. Yesus hanya utusan. Yesus adalah utusan. Tapi yang diangkat tadi dari mana ya? Yohanes 17 ya. Banyak, Pak. Kalau Yesus sebagai utusan itu banyak sekali ayatnya. Yohanes 17. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 36 37, 30. Enggak. Iya. Banyak Iya. tentang Yesus utusan itu banyak. Tapi enaknya itu kalau kita diskusinya ayatnya yang dibahas itu yang mana tadi ya? Oh ya, terserah mau pakai tentang Yesus utusan Tuhan, ya itu Yohanes 17 nomor 3. Itu hal yang prinsip adalah orang yang mau masuk ke dalam surga gitu. Percaya satu Tuhan, percaya Yesus sebagai utusan. Kata Yesus ya, percaya Tuhan itu hanya satu, dan percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan, kan gitu. Oh, ya memang konteks ini kan tentang doa Yesus ya untuk murid-muridnya ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Jadi mengenal Allah dan mengenal Yesus sebagai pribadi yang diutus oleh Allah masuk ke dalam dunia ini. Ya ini nggak ada yang salah. Ini kan memang doa Yesus. Jadi menurut Iya kan? Yesus di situ Tuhan yang benar itu ada berapa, Pak? Tuhan, bicara Tuhan hanya satu. Iya. Iya kan? Di situ Yesus atau bukan? Maksudnya Yesus Tuhan atau bukan? Enggak, di Yohanes 17 nomor 3 itu menurut Yesus Tuhan yang benar itu siapa gitu aja deh. Ini kan dia berbicara dalam doa dia bahwa dia dan Allah itu adalah satu. Loh, kok jadi Iya. ke situ, Pak? Kalau baca seterusnya, coba baca di ayat sampai ke ayat 21. Coba baca ke bawah. Ya sebelum ke sana Supaya- pahami dulu di nomor 3-nya, Pak. Ya, enggak apa-apa. Nomor 3 bukan tidak dipahami. Nomor 3 itu kan menjelaskan bahwa Allah mengutus Yesus anaknya itu. Iya kan? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mereka tuh siapa? Murid-muridnya. Mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar. Ya, mengenal Allah melalui siapa? Melalui Yesus. Pengenalan mereka terhadap Allah itu lewat siapa? Lewat Yesus. Iya kan? Sebenarnya sebelumnya sudah dikenalkan nabi-nabi sebelumnya.
Oh iya, tapi kan begini, itu yang namanya antropomorfisme. Pengenalan akan Allah itu melalui peristiwa-peristiwa, melalui kejadian-kejadian yang dikerjakan oleh Allah di dalam alam semesta dan juga lewat nabi-nabi. Dan itu semakin diperjelas ketika kehadiran Yesus ke dalam dunia ini. Kan begitu. Jadi Semakin prinsipnya diperjelas, menurut Yesus di situ Tuhan yang benar itu berapa, Pak? satu. Satu. Dan Iya. posisi Yesus bukan di sana kan? Itu yang tadi saya ada dengar menekankan dari agak lari ke konsep Rasul Paulus di Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-6. Ya kan? Kan di situ dikatakan bahwa Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kan posisinya itu kan jelas itu. Iya, karena kan Nah, sekarang begini, Pak. Allah melihat ini yang kan benar, harus secara Tuhan yang benar menurut bagaimana? Pak, satu-satunya Tuhan yang benar itu menurut Yesus. Ya, silakan. Iya, sesuai dengan Yohanes 17 tadi, Tuhan yang benar menurut Yesus itu siapa dan berapa? Allah adalah Esa. Allah Satu-satunya satu. kan? Satu-satunya kan? Bunyi. Betul. Iya. Maka ini tidak bisa diganggu gugat ucapan Yesus. Enggak, tidak Inilah ada hidup yang kekal menggugat itu, yaitu Iya. bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Betul. Tuhan yang benar menurut Yesus itu hanya satu, sehingga penekanan Iya. satu-satunya, bukan Yesus. dalam konteks ayat ini. Iya betul, Ini ucapan dalam, Yesus. betul, dalam konteks ayat ini Yesus sebagai manusia, ya kan, dan dia mengakui kealahan Allah itu adalah satu. Kan Iya, begitu. bukan Yesus kan Kalau di sini, kita bukan Yesus kan? Iya, dalam hal ini Yesus sebagai manusia 100%. Iya, bukan Tuhan yang benar di sini menurut Yesus, bukan Yesus kan? Bukan, dia tidak menyatakan dia bukan Tuhan. Tunggu dulu. Lo jelas kok bukan Tuhan, dia itu Iya, utusan betul, Tuhan. betul. Itu saya tidak, karena itu ayatnya memang. Tapi dalam memahami ayat ini kan harus memahaminya secara komprehensif. Nggak bisa satu ayat ini kemudian kita jadikan Anggap. patokan. Apa Halo? poinnya satu pasal ini? Iya, jadi satu pasal ini apa yang mau dipahami? Jangan satu ayat. Kalau satu pasal atau satu ayat? Kalau satu ayat ini saja, ya itu tidak ada yang salah dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah utusan. Dia hadir sebagai manusia dan dia 100% adalah manusia. Iya Iya, kan? ya betul. Dan sebagai 100% manusia, dia punya Tuhan. Ini kan pengistilahan seperti ini yang harus dikoreksi. Bukan soal Apa yang mau dia punya dikoreksi? Tuhan. Loh iya Bukan dong. soal bukan dia punya Tuhan. Kalau kita melihat di sini, dia dan Tuhan itu adalah satu. Coba kita baca ayat selanjutnya. Mana? Ya. Mau di ayat berapa? Ya, masih di pasal 17 ini. Iya, di ayat berapanya? Sebentar, sabar. Ini, Mau di 21, 22? ya 21, 22 kan jelas itu. Supaya Assalamualaikum. mereka semua menjadi satu, Hmm. sama seperti Engkau, ya Bapa,
di dalam aku dan aku di dalam engkau, Iya. agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Utusan. Iya, Satu. Betul. Pengikutnya pun menjadi satu. jadi kan Iya kan? itu dia, itu dia. Iya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada